Halo teman-teman, berawal dari mau nyobain kampas rem Fenrir nih buat X-Max. Lalu gue agak sedikit gegabah nyoba masang di bengkel biasa yang nampaknya belum pernah megang X-Max. Dan yang terjadi malah kacau. Gimana kacaunya? Lanjut aja tonton videonya ya. Ya semoga bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua dari pengalaman gue ini. Let's go! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sudah lama nih gua nggak konten. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik aja, ya kan? Dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di konten kali ini gue cuma mau sekedar sharing ke teman-teman, terutama yang user X-Max nih, atau motor apapun sih yang rare gitu ya, maksudnya nggak bengkel biasa, pinggir jalan itu banyak megang gitu. Nih gue mau share pengalaman gue biar apa? Biar teman-teman tuh nggak ngalamin sesuatu yang kayak gue nih. Apa tuh bang? Simple teman-teman, kampas rem. Terdengar simpel bukan ya kan? Kampas rem gitu. Aduh, masya Allah. Jadi ada kerjaan ini, mau nggak mau gue jadi pergi ke bengkel spesialis X-Max nih. Karena bengkel Yamaha udah pada tutup ya. Dan gue orangnya nggak bisa dibesok-besokin, kepikiran gitu. Jadi cerita ini berawal dari kampas rem belakang gue habis nih teman-teman ya. Dan kemarin gue ke bengkel resmi yang langganan gue pun lagi kosong buat X-Max gitu. Ya udahlah, karena rencana di Sabtu ini gue mau pergi kan sama istri, mau touring gitu. Hari Kamis kemarin, Rabu gitu gue ke bengkel, gue pesen tuh karena kosong, gue pesen lah online. Gue mau nyobain juga sekalian nih merek Fenrir nih teman-teman, kampas rem belakang X-Max gue pakai Fenrir, gue beli online lah itu. Gue beli online dan nyampe tadi sore, hari Kamis sekarang ya. Itu tadi sore sekitar 4:30 sore tuh, dan gue mau ke bengkel resmi pun udah pada tutup ya. Ya udahlah, akhirnya pas kalian gue deket rumah gue gitu ya kan, nggak deket juga sih ya, pokoknya lumayan lah, nggak jauh-jauh amat dari rumah gue. Ada bengkel biasa nih, dan gue sering lihat di motor situ tuh ada NMAX ya kan, Lexi, Vario Beat. Wah, dia kayak lumayan sering familiar ya sama Yamaha nih gitu. Pikiran gue ya udahlah ganti kampas di situ aja gitu. Biar di Jumatnya tuh gue udah enak ya. Sekarang Jumat juga ada mau urusan sih, pergi gitu agak jauh ke kota seberang. Seberang kota tetangga. Dan Sabtunya mau ke Puncak 2 sama istri. Ya udahlah, makanya itu di Kamis sore ini gua nyoba ke bengkel itu ya kan. Gua tanya tuh temen-temen, bang, bisa ganti kampas rem X-Max nggak yang belakang? Dengan PD-nya dia jawab, bisa bos, taruh aja sini bos, masukin. Tuh. Jawabannya begitu. Gua pikir ya udah, dengan percaya diri yang segitunya ya teman-teman ya. Ya mudah ini mah buat dia ya. Ya lah, gua taruh ya teman-teman ya. Jam berapa tuh? 4:30 sore. Gua taruh ke itu bengkel. Udah sampai 5:30 nih, 1 jam nih. Masih ngutrak ngatrik. Perasaan gua kalau ke bengkel resmi atau bengkel-bengkel yang biasa megang X-Max, kampas rem doang paling lama 15 menit 20 menit gitu ya. Terus gue ngeliat ya kan, dia ngelepas selang minyak rem yang belakang. Kok dilepas bang? Itu umpah tadi. Lah kok bisa tumpah bang? Perasaan gue gituin kan. Perasaan sebelumnya saya ganti kampas nggak sampai buka-buka kabel minyak rem, dia sampai dilepas-lepasin masternya. Dia nggak ngomong tuh teman-teman. Dia so ngide, ya kan. Akhirnya udah setelah hampir sejam tuh baru kepasang kampas remnya. Dan apa ya? Dan nih ceritanya belum berakhir di situ, baru dimulai setelah terpasang nih. Aduh, masya Allah. Lalu drama ini dimulai justru setelah kampas remnya terpasang teman-teman. Aduh, ada aja ya yang niatnya gue nggak mau jauh-jauh gitu karena lagi ngerjain sesuatu, perkara kampas rem doang, akhirnya ya udah jadi kayak gini nih.
setelah kampas remnya terpasang, terus gue ngeliat dia mekaniknya nih teman-teman ya, buka kampas rem yang depan gue nih yang ini. Lah kok dibuka bang? Ya mau diisi lagi minyak rem. Karena tadi dibilang dilepas kabelnya, kebuang semua minyak remnya. Itu udah aneh sih buat gue ya. Lalu gue bilang gini, bang tunggu dulu. Dia udah sempet nuang tuh, udah nuang seret, di gas-gas, di rem, kocok-kocok, nuang lagi, bang tunggu dulu. Ini itu dot berapa bang? Biasa buat beat. Lah gue bilang aja ke dia, X-Max kan pakainya dot 4 bang, nggak sembarangan. Gitu. Enggak kok ini bisa. Aduh, gue udah mulai agak sedikit naik darah tuh. Aduh, Masya Allah, udah mulai sedikit agak kesel gue teman-teman dengan jawabannya yang entengin itu. Gue bilang, bang kalau nggak bisa ya udah pasang aja bang. Dia bilang nggak usah song ide tanpa ngomong ke saya, bongkar pasangin itu yang lain. Katanya enggak kok ini free, bukan masalah free-nya bang. Aduh, dipikir masalah duit teman-teman. Gitu, dia ngomong letuknya ini free, bukannya free bang. Aduh, dia gimana jelasinnya? Nah ini tuh dilema gue teman-teman. Satu sisi kalau gue jelasin secara real takutnya gue disangka sombong, ya kan, akhirnya terucap lah gue, bang X-Max nggak bisa pakai speknya di bawah dot 4. Kayaknya jadi terkesan angku ya kalimat gue ya, padahal niatnya nggak kayak gitu. Emang speknya X-Max itu minimal dot 4. Karena kenapa? Karena biar bisa meredam panas gitu maksimal. Karena kalau di bawahnya dot 4 gue khawatir itu nggak bisa nahan panasnya, lalu bocornya netes ke modul ABS, dan modul ABS-nya rusak, kena lah gue 8 juta teman-teman. Karena itu udah banyak banget terjadi ya kan di X-Max ya kan, modul ABS-nya rusak karena kebocoran minyak rem, gosong lah. Dan akhirnya keluar ganti modul itu sekitar 7 juta sampai 8 juta. Akhirnya di bengkel itu gue bilang, bang udah bang pasang lagi bang. Sama dia, keke tar dulu nih masih ngelos kata dia. Dikocok-kocok terus, dikocok nih rem kiri gue nih. Karena udah selain dia bingung ngerjainnya, udah lama banget teman-teman. Gue datang 4:30 sore sampai habis maghrib. Jam 6 lewat, 6:30 kurang lah. Lu bayangin, 1,5 jam ganti kampas doang. Sekarang jam 7 malam nih. Akhirnya sama dia dipasang lagi. Berat, gue tanya udah berapa bang? 20.000. Udah langsung gue bayar, gue cabut, pulang ngambil helm ya gak? Langsung nih ngechat Mas Evan. Bengkel spesialis X-Max. Mas masih buka nggak? Masih, ya udah gue kesana. Ini dari tadi gue jalan gak pakai rem kiri teman-teman, karena ini ngelos teman-teman, gak ngerem sama sekali. Oh lihat tuh, gue pencet mentok tuh, masih jalan motor, malah ngelos dalam. Dan bengkelnya bilang ntar dipakai lama-lama, sering dipencet juga lama-lama ngisi sendiri. Mata lo coek. Wah gue kesel banget. Seumur-umur gue pakai X-Max nggak pernah yang namanya ngelos dulu lama-lama ngisi. Nerima di tangan gue tuh udah keisi normal gitu, udah enak. Itulah teman-teman, makanya gue pengen sharing aja ke teman-teman. Maksudnya gimana ya, apalagi terutama punya motor-motor yang jarang banget gitu, bengkel-bengkel pinggir jalan, terutama bengkel-bengkel yang tambal ban gitu ya, yang megang gitu. Bukannya gue agak bukannya mau sombong apa gimana ya teman-teman ya. Daripada nanti jadi PR-nya kerja 2 kali kayak gitu nih kan, gue jadi harus pergi lagi ke bengkel yang spesialis X-Max gitu, cuman karena hal sepele gitu. Ya emang jadi agak nyesel aja sih, cuman mau gimana ya, cuma sulit dijelaskan lah. Yang gua khawatirkan dia ngisinya itu pakai spek minyak rem yang bukan peruntukannya buat X-Max gitu. Jujur gua khawatir banget teman-teman, ketika gua nggak segera gua tanganin kayak gini ya kan, nanti minyak remnya panas ya kan. Oke lah, taruhlah ini ngisi lagi nggak ngelos gitu, bisa direm gitu. Justru gua tetap khawatir gitu, karena yang dia isi gua nggak tahu itu merek apa, dan dia bilang biasa buat beat kata dia. Gue tanya dot 4 bukan, dia diem aja nggak nyaut ya kan. Nah itu gue khawatir ya kan, khawatir kalau gue pakai motor kan panas ya rem itu ya, ngatasinnya minyak remnya bisa mendidih. Kalau yang speknya bukan peruntukannya buat X-Max itu bisa bisa parah, bisa nguai gitu kan.
nggak ada titik didihnya, nggak mampu ngatasin gitu. Tiba-tiba saking panasnya bocor gitu, bocor netes ke modul ABS. Amit-amit. Ya Petem ya. Ya aduh, si Petem yang nggak pernah ngerengek nih, X-Max petarung nih. Buat harian ya kan, aki udah 3,5 tahun nih, menuju 3,5 tahun. Alhamdulillah nggak pernah habis, nggak pernah bermasalah si Petem ini, alhamdulillah ya Allah. Masa gara-gara kelalaian gua gitu jadi rusak gitu ya kan modul ABS. Akhirnya setelah habis maghrib jam 6:30 lah, gue balik ke rumah ngambil helm, pamitan sama istri, bilang mau ke bengkel. Gue ceritain singkatnya ke istri. Istri ngoceh, lagian sih kamu nggak sabaran nunggu besok. Ya bener juga sih, tapi jujur ya teman-teman ya, gue tuh emang, gue nggak tahu ya, gue tuh orangnya suka kepikiran gitu. Sesuatu hal yang apa tuh gue, yang ada gue jadi kepikiran terus, nggak bisa tidur. Gue pengen sesuatu yang ada kendala tuh gue harus beres gitu, harus beres saat ini juga gitu. Ya gitulah, akhirnya nih sekarang jam 7 malam gua langsung OTW ke Bintaro sektor 2 nih, ke bengkel spesialis X-Max Mas Evan. Tadi juga sempet bengkel langganan, bengkel Yamaha. Dia bilang, ada nggak bisa ke rumah? Nggak bisa, besok aja. Gua nggak bisa, dibesok-besokin. Pikiran gue yang nggak bisa tidur malam. Dan ngechat Mas Evan, ya udah sini ke bengkel masih buka. Oke gas, OTW langsung Mas. Sekarang kita udah sampai di sektor 9, tinggal ikutin jalan aja. Jadi pesan yang gua mau sampaikan ke teman-teman semua, terlebih lagi punya motor-motor yang rare gitu ya, apa sih, kayak mungkin V-Strom atau mungkin CB150X atau Aprilia 200, motor-motor yang rare lah, yang jarang banget bengkel-bengkel pinggir jalan itu pegang gitu. Waktu tersisa kurang dari 5 menit. Walaupun secara basicnya ya udahlah, emang basic buka kampas rem ya gitu-gitu aja sama, tapi gue bilang jangan deh nyari apa ya, nyari penyakit kalau kayak gitu kan. Yang niatnya kayak gua udahlah ya pengen nyantai, deket-deket aja, sekedar masang kampas doang gitu kan, biar besok enak gitu kalau pergi gitu. Malah jadi kerja 2 kali kan. Emang udah paling bener ke bengkel spesialis atau yang biasa megang X-Max lah, atau ke bengkel resmi silakan. Tapi saran gue ya ke bengkel-bengkel yang udah biasa megang X-Max ya, bukan sekedar coba-coba. Kalau kayak gitu kan jatuhnya motor gue jadi buat bahan coba-coba dia gitu. Sampai ngomong apa ya, ini pengaitnya susah ya, itu bukan urusan gua. Mau pengait apa kayak yang susah gitu. Masya Allah. Jujur teman-teman, gua nggak mendiskreditkan bengkel jalan pada umumnya. Maksud gue itu gua hanya sekedar ngasih sharing gitu ya kan, kalau bisa ke bengkel yang spesialis atau yang biasa megang motor kalian gitu. Malam Jumat mengaji, ini mah ke bengkel kita. Gak enak ya, nggak ada rem belakang gitu, kayak ngeri nyelonong aja. Wah, kang kopinya tutup. Oke, alhamdulillah udah beres teman-teman. Udah nggak ada yang ketinggalan, handphone udah. Mas Eva, sahabat ya. Mas, thank you ya.
Udah aman. Ayo Mas, Assalamualaikum. Alhamdulillah teman-teman sekalian, tadi ganti oli juga. Udah pakem banget nih Hal. Udah enak. Ya gitulah teman-teman, akhirnya yang nyebokin Mas Evan lagi aja. Ya jadi hikmahnya di kejadian ini teman-teman, pelajarannya kayak apa ya, kalau mau ganti-ganti part X-Max itu ke bengkel yang biasa megang X-Max aja lah gitu, yang pasti-pasti aja. Walaupun sekedar kampas rem pada kelihatan simpel banget ya, tapi efeknya jadi gitu. Minyak remnya tumpah, dikasihnya apa malah ngebladingnya nggak bisa, malah jadi loss gitu. Kalian ganti oli pakai apa tadi? Motul Scooter Lee yang berapa? 10E40. Oke deh teman-teman, sampai sini aja konten sharing-sharing gua. Semoga buat jadi pelajaran buat kita semua gitu. Sampai ketemu lagi di konten-konten gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sehat-sehat semuanya ya.